kegiatan sosialisasi tata cara pengisian dan penggantian belangko ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2023-2024 yang hari ini narasumbernya Bapak Dr. Andes Maman Sadikun, MSc. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai jurnis ini, terdapat beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, bahwasanya data peserta didik kelas 6 di masing-masing sekolah itu harus dipastikan benar semua data yang ada di dalamnya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman, yang paling rawan ketika ada anak pindah sekolah atau mungkin meninggal dan sebagainya, itu kadang-kadang NISN pada anak itu di data lama sering dipindah atau disalin langsung ke data yang akan digunakan, sehingga pernah terjadi kasus satu sekolah itu mulai dari nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 27 NISN-nya saksen. Jadi tolong itu diperhatikan betul kalau ada anak yang mutasi atau ada anak yang meninggal dunia. Karena yang berhenti insyaallah tidak ada saat ini. Selanjutnya yang juga rawan untuk proses penggantian atau mengajukan perbaikan kesalahan nama itu yang nama Muhammad itu ada yang double M, ada yang tidak double M, ada yang menggunakan U, ada yang menggunakan U. Tolong rujukannya apa? Akte kelahiran anak. Bagaimana kalau ada akte anak yang tercantum itu nama ibu? Ini juga sangat rawan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi tolong kalau ada anak yang punya akte, mohon maaf, kadang-kadang terjadi ketika sudah cerai. Sesudah cerai, sering semua ini karena gengsi, Pak kan lebih cermat. Iya, dilarang untuk dimasukkan gitu. Nah, ternyata Pak, kemarin itu kurang lebih hampir 20 anak minta perbaikan nama orang tua dari ibu diganti bapak. Jadi tolong untuk kasus-kasus seperti ini, nah, orang tuanya dipanggil Pak, karena natah mobil nontipon sepong naga pon sepatu ger dibesak nikah insya Allah betodus Pak, menabi yang tercantum di ijazah itu nama ibunya. Nobilan non bahnya satu anak hasil di luar nikah itu ya kadang-kadang anak alami. Jadi tolong kalau ada anak yang akte kelahirannya cuma mencantumkan nama ibu, suruh perbaiki aktenya, panggil orang tuanya. Pun 40 menit Pak di Islam. Iya. Jadi nah, sekarang Pak, saya pernah berkonsultasi dengan Pak Faisal, Kepala Dispenduk Capil waktu itu.
bahwasanya di Dispenduk Capil itu disediakan fasilitas surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua apabila tidak mempunyai surat nikah. Disilakan gitu. Jadi cuma membawa surat keterangan dari desa, terus orang tuanya mengurus itu. Jadi yang membuat surat pertanggungjawaban mutlak, tolong rujukannya tetap akte kelahiran. Karena apa? Karena ijazah ini akan dibawa anak sampai dengan pendidikan terakhir nanti. Jadi orang tua ya tetap itu. Jadi tolong ini diperhatikan betul. Kalau perlu saya sering menyampaikan buat tim di sekolah. Tolong tak langkong benih nggak bisa lagi, Pak. Timnya itu sebaiknya ibu-ibu, Pak, dengan bapak-bapak. Sebab menabi bapak-bapak itu tim dan ngabus pertama langsung yang kebener lagi. Tapi menabi ibu-ibu Pak udah cek betul, Pak. Iya, tolong ini perhatikan betul karena data awal itu yang akan digunakan untuk nanti isian di ijazah. Paham lagi? Baik. Selanjutnya yang dijadikan dasar untuk petunjuk penulisan ijazah ini, yang pertama keputusan Kepala BSKP nomor 10 yang diubah dengan keputusan nomor 12. Penetapan ruang lingkup dari sosialisasi pada pagi ini, yang pertama adalah penetapan keputusan, yang kedua pengadaan dan pendistribusian, yang ketiga belangko ijazah, pengisian belangko ijazah, penggantian dan pengembalian belangko ijazah, dan yang terakhir pemusnahan belangko ijazah. Untuk yang terakhir ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Pamekasan. Tapi satu hal yang penting Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mendapatkan stok ijazah itu dari jumlah siswa kelas 6 keseluruhan negeri swasta ditambah 5% dari jumlah itu, jadi cukup banyak. Tapi mulai tahun kemarin, tahun pelajaran 2022-2023, stok untuk cadangan di Dinas Pendidikan itu cuma 2%. Bayangkan, kalau cuma 2%, jadi sangat terbatas. Untuk itu tolong hati-hati betul. Apakah nanti kalau stok di sini habis tidak ada, bisa Pak, tapi harus ke Surabaya. Jadi tolong kita hati-hati betul dengan jasa ini. Selanjutnya, seperti yang sudah saya share melalui Bapak Ibu Korwil, bahwasanya penetapan kelulusan itu tanggal 10 Juni 2024. Jadi sekalipun rapatnya dilaksanakan sebelum tanggal 10 Juni, tapi tanggal berlakunya tetap tanggal 10 Juni. Pengisian belangko ijazah. Pengisian ijazah menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Tolong tinta untuk menulis ijazah warnanya hitam. Lagi. Terus yang kedua, belangko ijazah diisi dengan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Tolong, sekarang ini banyak tulisan ketika menulis A
itu ditulis seperti segitiga. Tolong itu diwanti-wanti betul kepada yang akan menulis ijazah. Menulis apalagi yang sering N itu sering dibalik kita lakukan menabi apa di N mengikat. N itu ya begini gitu. Jadi tolong gunakan yang standar. Nanti dicontoh itu sudah standar tulisannya. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Jadi tolong pada saat terjadi kesalahan, tinggal biasanya begitu nulis salah apa langsung biusun. Iya. Mohon maaf, saya pernah menulis ijazah ketika di Sanalao itu. Jumlah siswa kelas 6 waktu itu 96 orang. Ya, dipun bunuh salah apa biusun. Karenanya benar kata Pak Kabit tadi, tolong ditulis menggunakan pensil terlebih dahulu. Di konsep langsung. Artinya nang urusan Indonesia ini sedikit tak bah. Jangan muncul ego bukan kok melarat secara aja takut salah aku. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian di silang tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Ini masih banyak ketika teman-teman mengajukan perbaikan penggantian belangko ijazah. Tidak Pak, kudu Pak report dari gerisun. Karena ternyata belum diapa-apakan. Sudah tak usah ragu, kalau sudah terjadi kesalahan penulisan, disilang halaman belakang depan dan halaman belakang untuk nilai daftar nilai itu disilang mulai dari padu ke padu. Padu ke padu. Jagung silang, bah corek dari kajo. Dari pojok atas ke bobo, dari atas ke bobo. Pentas. Pentas. Mengapa Pak? Mengapa begitu Pak? Karena 2 tahun yang lalu ketika di proses pendistribusian itu ada monitoring terhadap itu Pak. Jadi ditanya ada yang mengajukan perbaikan, ada ditunjukkan. Namun pasien tunjuk akhirnya tidak sesuai dengan ini, kita akan menjadi tidak nyaman. Nah ini ijazah halaman depan dan halaman belakang. Di halaman depan terdapat 17 item yang harus diperhatikan. Yang pertama, nomor 1, diisi dengan nama satuan pendidikan yang pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Tolong di nomenklatur itu terakhir nomenklaturnya Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2021. Di sini ada minimal 3 model nomenklatur. Nah ini ada SD negeri, ada SDN, ada SDN, ini bahkan yang nomor 432
301 Sekolah Dasar Negeri Larangan Tokol 1. Jadi penulisannya nanti ya ditulis seperti ini. Sesuai nomenklatur. Jadi yang SDN Larangan Tokol 1 ini banyak negeri nerang. Karena harus ditulis Sekolah Dasar Negeri Larangan Tokol 1. Ada yang SDN, kasih contoh lagi SDN ada. Ada yang SDN. Baru. Ada yang SDN. Baru itu ada SDN itu. Baru. Tak berde saya. Ya sesuai nomenklatur. Terus baru itu ada. Nah, itu. Berapa? SDN Groom. Propo. Larangan Bandung 3. Larangan Bandung 3, SDN Larangan Bandung 3. Spasi N. SD spasi N. Ini ada tambahan untuk Propo. Ini SD Negeri Betokalangan 1 Propo. Tolong, ini hati-hati. SD Negeri Betokalangan 1 Propo. Candi Burung 1. Propo. Terus Candi Burung 1 Propo. Ada berapa lagi ya? 2. Pertanyaan lah, kenapa nih Pak minta bantu sosial lain? Tak nampak. Sesuai nomenklatur. Tak nampak. Makanya nanti nama sekolah ini tanpa kecamatan, Pak. Tolong, tanpa kecamatan. Paham lagi? Terus yang baru mana berdese akedir. Itu Pak, larangan Bandung telah Pak, di atas itu Pak. Ada baru. Larangan terus. Nah, Itu. SD spasi N. Nah, ya. SDN, bisa Pak. Spasinya beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Mau lain langsung SDN, khusus larangan Buduntung, Sekata Langkong. Ya, larangan Budung Telok. Bener boleh Pak. Itu atas Pak, telangi Pak, atas Pak. Ini yang baru juga sama. Ada SDN Bejur, ada SDN-nya pisah. Waru Timur 2. Sehingga SDN Waru Timur 2, N-nya pisah. Iya. Ron Pak, ningke udah mulai 2 tahun saya wakor Pak ngaduk langsung ke bagian organisasi di Pemkab kagui untuk diajukan perubahan. Ternyata di ini ketinggalan waktu. Iya apa berarti? Tahun yang nama di kompon ada dari desa sampai ke pusat ya begitu tahun ini. Payah saya ketik. Iya, ada yang angka, ada yang Romawi. Jadi tak langkong ni kedeki kiop kena. Jadi kaya ada ke korwil, jadi je nak jangan ni tak pada soal di aja. Sehingga tidak sampai ke sehingga khususnya begini nama sekolahan Pak. Tidak ada di sana. Tidak Pak. Tidak. Terima kasih Pak. Kalau nomenklaturnya itu tidak sama dengan Dapodik bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Karena acuannya jelas nomenklatur, jadi Dapodik seluruh orang lain.
jadi lagi. Pak, ini kan jelas Pak. Acuannya nomenklatur. Jadi pengacuannya nomenklatur. Dan bicara dengan lain. Jadi Yang pusat. Mohon izin Pak Haji, di sekolah kami di nomenklaturnya itu SDN Sokalela, tetapi di stempelnya SD-nya Negeri Sokalela. stempel over. Kalau berhubungan dengan Bang Jatim nanti tidak diterima, dirubah juga. Jadi dari kebaik. Bisa punya Bang Jatim buka rekening baru sebab kalau sampai menggunakan acuan ini sampai insya Allah aman. Siap. Siap. Coba juga. Oh tak mau coba juga. Saya Bang Jatim. Di unsur ijazah lain. Jadi nggak perlu tanya jawab. Tanya jawab. Beri bacaan, stempel ijazah dia. Mare-mare. Jadi tolong tidak usah mencantumkan kecamatan. Tidak usah mencantumkan kecamatan. Jadi cukup disesuaikan dengan nomenklatur ini. Karena kalau memasukkan nama kecamatan, maka yang lain ya harus memasukkan nama kecamatan. Niser SD Darangan Tokon Situ tak dua. Iya kalau ini, kalau yang lain nanti. Ini selesai ya untuk yang urusan nomenklatur. Ya. Yang kedua, ini diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah NPSN negeri bagi. Ketiga, diisi nama nomenklatur kabupaten kota tanpa coret. Yang keempat, provinsi diisi nama provinsi rasa jelas. Yang kelima, diisi nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data pokok pendidikan. Cukup jelas lagi? Nama-nama sudah mulai tadi dibahas. Yang berikutnya, nomor 6, diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik. Pemilik ijazah tempat tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran dan data pokok pendidikan. Contoh, dari kementerian ada KAP dan kota. Ini sudah saya pertanyakan pada pihak kementerian. Tetap harus mencantumkan KAP atau kota. Tolong, ini jadi tidak ada perubahan seperti tahun kemarin. Ya mungkin Pak, mungkin ini dengan pendeta agama ini kan. Mungkin tujuannya karena memang ada dua nama yang berbeda. Kabupaten Mojokerto ada kota Mojokerto, ada Kabupaten Malang, ada kota Malang, sehingga jelas yang mana yang diaju. Nomor 6, paham lagi sudah? Ada terkait ini Pak, terkait ini pertanyaan saya tadi. Iya. Iya. Langsung saja mungkin ini titipan dari operator saya, ada pindahan gitu maksudnya. Jadi tidak menggunakan KAP karena apa? Karena dari Jakarta Pak. Jadi menggunakan kota saja berarti. Kota Jakarta gitu. Memang iya. Langsung kota? Iya maksudnya ditulis kota. Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Cukup ditulis kota Jakarta. Siap. Ya. Ini juga saya pertanyakan kemarin kepada pihak kementerian. Sama seperti Batu itu. Sama dengan Batu. Kota Ya. saja tidak ada kabupatennya. Iya. Paham? Ya. Terima kasih Pak. Ini lahirnya bukan KAP atau kota Pak.
tertulis Riyadh Kerajaan Arab Saudi. Tambah repot. Langsung ditulis Riyadh. Paham lagi? Karena kita pada tahun ini dapat kota kemarin ada yang bertanya itu. Jadi langsung ditulis Riyadh. Buat cukup pagi. Tidak usah, berarti tidak usah dilengkapi Kerajaan Arab Saudi. Tidak usah Pak. Ya, Riyadh, cukup. Kalau tulis Riyadh, Pak, sekalian dengan yang dari luar negeri, kebanyakan sekolah saya juga itu lahirnya di Malaysia, Selangor, ya. Langsung Selangor. Oke, terima kasih. Langsung Selangor. Jeda Malaysia. Bahkan kemarin ada kasus Pak untuk nama ini dari Jawa Barat itu mencantumkan kecamatan di apa itu kemarin itu tahun kemarin kasus dan kabupaten. Saya minta langsung tulis Kap Subang waktu itu, langsung Kap Subang. Jadi nama kecamatan yang tercantum di itu diabaikan. Karena apa? Yang tanda tangan memang langsung ke Kadis Penduk Capil Kabupaten Subang. Paham lagi? Paham. Baik, saya lanjutkan. Nomor 7 diisi dengan nama ibu. Ibu. Sebenarnya nama ibu. Ibu satu seumur hidup. Ibu satu seumur hidup. Tapi apa jangan? Iya. Tanggal dan bulan lahirnya jangan menggunakan angka 0. Paham lagi? Jadi kalau 5 April jangan ditulis 05 April. Langsung 5 April. Tanpa 0. Kalau bulan Jangan pakai angka Pak. Huruf. Langsung huruf bulan yang diaju. 5 Oktober. 5 Oktober misalnya. Februari Pak. Tolong dituliskan. November. Februari sekarang ini di perundang-undangan hampir semuanya ditulis Februari. Pakai F. November itu ditulis November. Pakai V. Pakai V. sesuaikan akte, Pak. Kalau aktenya berbeda, metode akte. Garis mana makin? Kenapa? Sesuai akte yang lahir. Untuk penulisan ijazah tidak menyesuaikan dengan keadaan terbaru. Baik, terima kasih. Jadi aturannya akte lagi, tolong gitu. Paham lagi? Saya ajak persepsikan lain boleh. Nomor 7. Diisi dengan nama ayah atau ibu atau wali pemilik ijazah. Ini kan rasanya mau jelaskan Nomor bendu diisi dengan nomor induk siswa milik ijazah. Rasanya ini ketahui sabarin. Cuma ada satu yang saya ingatkan Pak. Tolong, apabila ada anak yang di akte namanya tidak sama dengan yang di buku induk, misalnya di buku induk ditulis Moh Jesuli, di aktenya ternyata Muhammad Jesuli. Tolong buku induknya dicoret seret satu kali, terus diparaf, diberi tanggal, terus yang nama lengkap itu sesuai yang ditulis biasa ditulis di sampingnya. Paham lagi? Tolong, yang buku induk ini yang paling rawan. Yang memarah diberi nama Pak. Tidak usah, cukup paraf kepala sekolah Pak. Mau guru juga pemaraf jangan lalakong. Jadi yang paraf langsung kepala sekolah dan diberi tanggal Pak.
kok laku kasau maksudnya kau kepala sekolah sehingga tidak tahu siapa yang marah. Lebih baik kasih nama kepala sekolah. Tidak ada ketentuan Pak, yang jelas harus paraf dan tanggal. Dijanji ibu sepentingnya support senikah. Dia nikahkan insya Allah tak akan masalah. Bagi. Baik. Yang ke-9, diisi nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Lanjut lagi. Nomor 11, diisi nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah ini yang menyebabkan mengapa tidak perlu kecamatan boleh Pak, karena mau sebebeni bagi tambah kecamatan Pak. Ini kebetulan. Terus yang berikutnya nomor tolong untuk yang negeri Pak, untuk yang negeri perhatikan nomenklatur itu Pak. Perhatikan nomenklatur itu. Jadi semua titik dan semacamnya sesuaikan dengan nomenklatur. Yang 12 nomor itu dijelaskan. Jadi 422 itu tidak perlu dirubah. Terus dalam garing 84 itu sesuai nomor surat. 432 301 itu tetap. 4 itu nomor kecamatan. 18 nomor urut sekolah. Itu perlu dijelaskan. Baik. Kalau wahana nomornya saya akui begitu kan. 422 ini tidak perlu diubah Pak. Tadi paham. Terus nomor 84 ini nomor pengeluaran surat di masing-masing sekolah. Terus 43.2 sampai dengan garing itu benar-benar sesuaikan dengan nomenklatur yang ada di ini, di Perbuk nomor yang ini, di Perbuk sesuaikan dengan yang ada di nomor Perbuk itu. 432.301.4 itu nomor kecamatan. Iya Pak, kan sekolah nomor sekolah. Tidak, termasuk nomor sekolahnya. Jadi langsung ngalak nomenklatur. Terus yang garing 2024 tanggal 10 Juni sehingga langkong di Pamekasan se-Indonesia bahkan yang luar negeri pun sama tanggal 10 Juni. Nomor belum pelompak nikah sesuai dengan nomor agenda surat di masing-masing sekolah. Sama semua siswa. Jadi pakai murid 120 ngakui angka yang sama. Nah, kekun kena resep nang SD Pak Sahrul kanginan tuh nikah nomornya nomor 84. Paham lagi? Motor sekelangkong. Jadi Pak, di nomor PSKN penetapan ijazah dengan nomor ini sama tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Juni. Di kolom ijazah yang di bawah itu nomor yang ditulis adalah SK kelulusan. Kan sudah jelas Pak, berdasarkan keputusan kepala sekolah terkait dengan SK kelulusan. Sehingga nomor yang ada di sini harus sama dengan SKN. Terima kasih Pak Dina. Baik, selanjutnya di nomor 13-14-nya Kap Pamekasan. Kap Pamekasan tanggalnya 25 Juli. Ini kepada Kapi Pamekasan. Kita saya Indonesia. Perkabupaten. Dan tanggal penerbitan ijazah SK kependidikannya sudah di-share ke Korwil masing-masing. Apa Bu? Kubarun.
Baik, terima kasih Bu Nurul. Boleh. Cukup lagi? Nomor 15, nama kepala sekolah itu ditulis tidak usah menggunakan huruf kapital semua, Pak. Cukup huruf pertamanya yang ditulis dengan huruf kapital. Dan sesudah nama itu ada koma, spasi, SPD, SD. Ini contoh ini masih ada yang kurang, Pak. Mari SD bertitik boleh, Pak, pastinya. Kalau di ijazah tidak ada titik. Hah? Di ijazah tidak ada titik. Negerinya ijazah menyimpang dari Permendikbud bulan di Permendikbud. Iya ada. Sok ini kah? Iya benar. Negerinya. Ada. Bagaimana kalau gelarnya 2? Nah, sesudah SD misalnya titik terus ada koma. Sudah itu spasi dilanjutkan. Tanda tangan lah harus hitam, Pak. Hitam, pokoknya mulai gado sampai ke bibir, kelang. Dunia. Baik, foto bisa hitam putih, bisa berwarna. Keng tak langkong. Cek ngeprint TV mau tuh Pak. Dengan tak langkong dia lagi ke studio. Kertas dok. Karena apa di kuang ngetik ngeprint TV karena terlalu kirim kadang oleh sebulan Pak. Dengan tak langkong pagi foto saya ngajak sampai ngeprint printer TV. Terus yang kedua foto boleh terbuka, boleh pakai hijab sesuai dengan agama masing-masing peserta didik. Kertas dok itu menjadi perhatian. Iya. Karena kalau bukan kertas dok, stempel itu tidak nempel. Iya. Mana ada tukang studio itu minta kertas dok. Jika pejabat Pak Huda, tidak pakai orang kertas jika. Kenggur montingnya stempel pada kadang mau beli kertas dok kebon Pak Dengken. Malah kadang di tetaku sekolah Pak Terambok. Dari kaki minta ke tukang putu nah tinggal berumur ngajar larang gua. Kebetul. Kalau boleh larang mode borok. Background Pak, kalau SD merah. Tidak ada ketentuan tapi anjuran merah. Nah, jadi lagi Pote jelang, Pak. Pote. Background pote, mau pote jelang. Kenapa backgroundnya apa? Tapi dekat. Nak anak mau tanda bikin pote. Buku hitam putih. Fotokopi. Kita sasmi. Iya. Ini kecek. Everyone fotokopi warna kan? Mas Amber kenapa? Tak ada dia lagi Pak. Tolong penulisan NIP juga. Penulisan NIP itu seperti ini. Pakai spasi, Pak. Ada spasi. Pokoknya penulisan NIP ada spasi. Karena ternyata diberi panjenengan kan aku di model Q. NIP dan model Q ke sinampakan sisi kurang aspek kan. Model yang buat ini pakai spasi. Kita mau bicara Pak, ikut spasi. Terus rasanya cukup kayak cuma jek gelompain 3 cap jari kiri. 3 cap jari kiri. Kayak gujak gelompai more Pak. Diberi dari salah satu kecamatan dari Pamekasan bagian barat. Udah tanya pendidikan mana? Pamekasan bagian barat. Nika bedek lemak ijazah nakanan. Nika tetekan soko mana Pak? Langsung laminating. Jadi tak langsung sehingga. Udah mau di halaman
Udah tiga, masih tanya di rumah ada nang. Rumah Pak Mariano di kebulebah bede panggilan apa udah tiga. Udah tiga. Jadi tanah kau bagi je kalau pae, tekan. Kepala saya Sarah. Baik, ini halaman depan, kota tarik lagi. Tarik, bukan ke halaman belakang. Pak, mengenai ini Pak. Pak Tikun, mengenai ini Pak Tikun. Gini. Mengenai NIP itu di penetapan penggantian NIP dari yang lama yang baru itu tidak ada spasi Pak. Dan di SK pun tidak ada spasi. Iya. Ya. Tapi nang buru Pak, di NIP baru juga ada spasi Pak. NIP baru ada. Tidak. Iya ada Pak. Jadi coba reksa ini degi. Semoga kuda beneran. Jadi kuda aku yakin berdesemasi nak. Jadi kan. Gereng. Lanjut lagi. Ini halaman belakang yang nomor 1 angka 1. Isi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Rasa pun kayak ada dua lagi. Gengsenga tak langkung ribu-ribu mengajukan perbaikan ijazah. Ternyata neng halaman yang berikut jenikah nomor induk siswa nasional pasta bodik poso nomor induk siswa. Ada Pak? Ada. Diberi nikah pengaduan. Nah, nomor pendengar, nikah. Tanah kamar. Berikutnya angka 2 angka di belakang koma, paham bagi? Paham. Siap. Terus termasuk bagaimana rata-rata itu ditulis. Kalau rata-rata 5 ke atas, 5 itu dibulatkan ke atas. Kalau 5 ke bawah dibulatkan ke bawah. Paham lagi? Di rasanya tahu saya boleh. Kat pamekasan sama. Terus tanda tangan dan semacamnya, termasuk stempel. Nah jadi, keren menambil dulu pertanyaan. Bahasa Inggris kalau memang sudah menjadi kebijakan sekolah silahkan dimasukkan. Bukan muatan lokal. Bukan mulok bahasa Inggris. Masih mulok. Bahasa Inggris dulu. Masih mulok. Ekstra bahasa Inggris. Enggak, mulok. Bahasa Inggris mulok. Bahasa Inggris Mulok. kan ini kan masih kurikulum lama, Bu. Ini masih kurikulum. Oh iya, 2013. Saya ngajak gue menjago makin mau kurikulum merdeka kita ada. Kasus kita alamun. Dengar. Benar beri krero besar Pak. Beri krero. Benar suara dari kementerian untuk PSP angkatan 2 dan 3. Kelas 6 pokok isi link di poin 2. Insyaallah Pak Heri pacul jatahnya. Udah diganti, gue lupa langsung ke Pak David di Jakarta. Oh maaf Pak, itu salah Pak. Jadi pengiring kementerian Pak ada pada besar. Jadi nanti Makassar kita ada kurikulum merdeka sebenarnya tentang 13. Nah, mau datang insya Allah mulai bener. Monte oba. Dikira dari menurut waktu boy. Ini mana yang menurut waktu ni kalau akan urus aja dan menurut Ki online tak boleh ngebu. Sumpah kalau bahas berwalang mereka lagu Pak. Banyak yang macam tu Pak. Yang berbahasa dan salah ngebut. Pagi dong-dong kan kebun sabun ngebut. Saya masih juga Pak. Nah, tanah kau lagi. Nah ini permohonan pergantian ijazah. Permohonan pergantian belangko ijazah. Nomor lampiran permohonan pergantian belangko ijazah yang terhormat kepada Dinas
dengan hormat kami sampaikan. Terus keterangan rusaknya apa? Dan ini diajukan ketika langkong takok berdese deki gelero ini kebon guna agi. Terus yang berikutnya, tolong juga disiapkan berita acara serah terima di atas materai. Sehingga ada untuk berita acara nikah kau tu berdemat trayah. Sehingga tak langkong materai 10.000. Pengganti belakang Pak. Yang rusak. Penggantian belakang yang rusak. Untuk pergantian belakang yang rusak bagi ini kebon beda pihak pertama. Jadi panjenengan pihak yang mengajukan pihak pertama. Kita kan tidak usah. Nikah Pak sepaling komet biasa. Senikah sepaling komet. Laporan tentang penggunaan ijazah ini. Jadi persekolahan dengan stempel instansi ini ke persekolahan Pak laporlah ya ke dinas pendidikan. Siap pagi? Dan dikasih nggak siap gerak bahu. Semua biasa ini paling kumpul. Tak langsung dia bapak ibu korbin. Ini kejelombu. Sebab ini tanggung jawab kita Pak dalam penggunaan ijazah. Dan sebila Pak tahu tempat kamu sabar Pak sudah tim monit dari Jakarta sudah diukur apa Pak. Pak Haji sumpah harap boleh buki kapi gini ke Pak. Kita Pak. Dengan harap tak keras tuh. Dengan tahun aja, tahun pelajaran. Tahu saya tahun pelajaran. Terima kasih. Kirim pulang itu berisanya dia. Yang benar tahun pelajaran. Begitu dari kementerian tahun ajaran. Gereng. Tahun ajaran. Iya, gereng. Bukan tahun pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun pelajaran. Kemarin ada orang tua murid di sekolah Bapak tanya tentang akte untuk tulisan ijazah. Di akte itu tertulis nama ibu. Nah, anak keluarga itu kan cerai. Nah, karena cerai, terus bapaknya juga ke sekolah itu meminta berubah akte di ijazah itu nanti minta nama bapak tapi bukan nama bapak kandungnya tapi minta nama bapak sambung. Itu gimana Bapak? Sesuai Makanya sudah saya katakan tadi. sesuai apa? Nah pokoknya yang propo cuma bu bodoh. Jadi SD ini cuma bu bodoh. Tarikh dari sekolah, tarikh panggil boleh. Yang ke saya sahabat. Karena kalau tidak dipanggil Pak, dan tolong saat dipanggil, khawatir ada konflik. Saat dipanggil, tolong difoto Pak, buatkan surat pernyataan mau dicekal. Jadi itu pokoknya bagaimana kita aman. Paham mungkin? Silakan lagi Pak dari berbagai Ini. Bapak ini. Mohon izin untuk yang kasus seperti barusan. Menurut saya jangan mengatakan orang tua sambung, karena itu akan merusak nasabnya anak. Jadi terpasang orang tua aslinya. Dan kalau misalnya orang tua sambungnya maksa datang kan dua-duanya. Tidak boleh satu Tapi pihak. yang benar orang tua asli kan, untuk nikah nanti kan harus suaminya orang tua asli. Kalau orang tua sambung, Baik, pokoknya diupayakan maksimal di Kalau ada dua nama. maksimal. Artinya sampai
Muntar dapat ketemu Kak Biu, ketemu Kak Kalau menikah kan nanti tetap nyari Tolong ya. yang aslinya. Terima kasih. Ya sekolah tidak mimpi anak sambung. Kawinnya kapan, anaknya kapan lahir kok bisa nama ayah. Aneh itu. Aneh Pak, ternyata. Ini Kalau tidak ibu sama memutuskan bapak, nasab. beda. Cuma Sudah di cerai kan tetap aktenya darahnya darah nama ayah Ya itu lagian nama kakeknya. ayah masa namanya lahirnya kapan, Kata mungkin, ayahnya kata kapan, tidak tidak berbeda. beda. Baik, bagaimana kalau kakeknya? Nah ini baru ini. Ini kepanggil Pak Ring Sepur Pak. Ini yang salah ini. Ring Sepur kakek Ring Sepur binin panggil. Penyebabnya Pak, orang kakek ini kami salah dalam pembuatan akte nama orang tua, apa laki-lakinya itu Pak, nama suaminya Pak nyami kakek Pak. Nah, sedangkan sekolah dia benar robo bener, bener ini tak belum bisa. Tapi nak gula memutuskan berdasarkan akte kelahirannya sama kakek dijunti Pak. Kenapa? Jadi bila Pak, tolong Pak Dari itu, Pak. Pak Haji ketika dipanggil, tolong buatkan pernyataan Pak. Iya, Apa Pak. lagi? Anu sedikit dulu Pak. Kayak ngopi tak medas jadi buru. Ini pada orang main berdiri Pak. Ini ke Pak. Beri penyadaran aja dari karo lagi jasa di tangan Pak Ande Pak Gun begitu. Masalah yang lain tuh. Sedikit dulu alhamdulillah sadar Pak. Hanya Pak kakek. Alhamdulillah. Sip, dari ke contoh bagus. Makin nikah Pak Haji Hatip berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Ngereng, pelaju udah boleh. Ada lagi Pak, monggo. Ngereng, sudah Bapak hari makin. Oh iya. Cepat lagi. Baik, kita terakhir dari Pak Huda, Terakhir saja mau menambahkan bahwa dari itu kebetulan saya setiap tahun selalu menjadi tim verifikasi ijazah untuk para anggota calon Bintara Polri dan Akpol di Polres. Yang saya periksa itu masalah ijazah SD dan SMP. Yang paling banyak bermasalah memang di ijazah itu yang paling banyak bermasalah yang pertama di NISN. Sering ditemukan itu. Kenapa? Ternyata NISN itu banyak yang salah, entah salah penulisan atau salah bagaimana, sehingga NISN itu kan berlaku sampai SMP, SMA. Nah, ketika NISN-nya tidak sama SMP dengan SD, maka saya meminta anak tersebut untuk meng-cross check yang mana yang benar. Kalau yang benar yang SD, saya meminta anak tersebut membuat surat keterangan dari SMP dan SMA. Tapi rata-rata yang salah itu di SD, yang salah. Begitu. Enggak Pak, ternyata yang salahnya itu SMP SMA-nya ternyata benar setelah di cross check dan yang salah di SD. Nah maka SD harus membuat surat keterangan tentang ISN. Yang sering saya temukan, kebetulan saya tim verifikator Pak, ijazah SD dan SMP. Pak, yang membuat pertama NISN itu SD Pak. Saya paham Pak. Berarti di SMP membuat lagi itu kalau tidak sama. Bukan SD yang disalahkan. Bukan begini Pak, saya pernah mengalami sendiri juga ya. Ketika siswa di Pasean, guru SMP-nya itu menanyakan, Pak, ini NISN-nya kok salah. Setelah dicek, itu tidak ada nama ini. Ternyata SD-nya memang yang salah. Begitu loh Pak. Nah, bisa saja salah tulis Pak. Makanya perlu hati-hati karena NISN itu kan angkanya ada berapa? 10 ya. Nah, jadi bisa saja salah penulisan. Jadi tolong hati-hati karena NISN itu berlaku sampai SMA. Begitu Pak. Terus terkait masalah penandatanganan, tadi sudah jelas bahwa yang tanda tangan ijazah itu adalah kepala sekolah definitif dan PLT. Terus PLH tidak boleh. Siapa yang PLH? PLH itu yang saat ini kepala sekolahnya naik haji. Nah, guru itu ada yang dijadikan PLH. Maka guru tersebut meskipun mendapatkan SK PLH tidak berhak tanda tangan, harus menunggu kepala sekolah datang naik haji. Begitu Pak. Tuh, terima kasih. Saya tambahkan. Terkait NISN, Ya. kalau ada pindahan sekolah anak dari misalnya dari Jawa Barat ke Ya. sekolah saya, Ya. NISN menggunakan Iya. NISN asal, Iya. tidak boleh dirubah Nggak atau bisa. Jadi yang lama tetap NISN. Karena itu nyambung bukan? Kan lihat tadi data ada politik. Iya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Huda. Ya, ini Pak Heri.
Jadi ini kasuistik Pak. Saya mohon maaf, saya tuh paling tidak suka ketika melihat tulisan ijazah anak yang sekolah 6 tahun, pastor saya gak coba Pak. Jadi saya minta tolong semua kepala sekolah cari guru yang nulis yang tulisannya bagus, menghargai anak yang sekolah. Di situ harus negenteng menigru nulis kapi. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, aplaus untuk kita semua. Nah, sebagai terakhir, tolong untuk yang PLH terutama, sekalipun tetangga, sekalipun penagana, bahkan sekalipun putrana, sebelum tanggal 25 Juli jangan menyerahkan ijazah itu kepada anak. Paham Pak? Paham. Tahan kong Pak. Coba berkata pagi Pak bosok sore keluar. Ya tanggal segini setelah keluar. Tolong Pak, ini hati-hati betul. Paham lagi? Baik. Nah, tetap setelah 25 Juli ya. Jadi tanakong lagi jangan mengeluarkan ijazah sebelum tanggal 25 Juli. Baik. Makin nikah mak lebar ini berkompu Pak. Dan mak minimalisir terjadinya kesalahan. Jadi tanakong cekul ngeratuaki sebelum nikah miring sambil doa untuk Allah. Semoga dalam penulisan ijazah kita diberikan petunjuk, kita dihindarkan dari kesalahan, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang merugikan ke masa depan anak-anak kita. Akhiran tanakku toko berdepan batin sekurang saya akiyat semungkin bisa dipersepsikan kurang sama. Tanakku beriak dinah al-fakir non sepora. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.